Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami Akmal Janan Abror, peserta PPG dalam jabatan LPTK IAIN Salatiga tahun 2021 dalam PPL 1 RPP 1. Mari belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Ya, ini sebagian berangkat, sebagian tidak karena bergantian menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Coba Pak Guru absen dulu yang berangkat hari ini ya. Coba Aditya, bagus. Hadir ya. Halifah. Kalau perempuan hadirah ya. Ya, laki-laki hadir. Alfian hadir. Ya. Dimas hadir. Majid hadir. Niam hadir. Valen ya. Wahyu Dwi Revano Paneta ya. Mbak Yova ya. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, karena sudah hadir semua, kita mau belajar. Sebelum belajar biar bekal kita apa? Berdoa. Baik, coba ketua kelasnya Mbak Dwi ya, silakan untuk pimpin doa bersama-sama, yang lain untuk konsentrasi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih sudah berdoa. Semoga dengan doa ini kita bisa belajar dengan maksimal. Baik, selanjutnya Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga 3 perilaku mulia, yaitu yang pertama adalah disiplin, ya. Kemudian yang kedua kerja sama, dan yang ketiga ya ingat tanggung jawab. Disiplin dalam segala hal, kemudian kerjasama dengan teman-teman kalian, dan yang ketiga apa tadi? Tanggung jawab dalam tugas kalian di sekolah apa? Nah, karena belajar berarti harus semangat untuk belajar. Nah, mari agar kita tambah semangat lagi untuk belajar, coba kita bersama-sama dalam kegiatan pembiasaan pagi dengan membaca surat Al-Ikhlas. Mari bersama dengan Pak Akmal ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik, terima kasih. Tambah berkat lagi ilmu yang akan kita pelajari. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan ke Pak Akmal sini. Kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman, ya. Kita belajar iman kepada Allah di tangga yang pertama. Kemudian belajar lagi iman kepada malaikat Allah di tangga yang kedua, ya. Kemudian di tangga yang ketiga kita akan belajar hari ini. Kira-kira yang kita pelajari hari ini apa? Apa? Iman kepada kitab
Allah. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada ada 3 iman. Yang ada 6 kita bahas 3 dulu coba. Coba dari iman kepada Allah, sudah pernah ketemu Allah langsung belum? Belum. Kemudian iman kedua bertemu dengan malaikat, sudah belum? Belum. Nah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, sudah ketemu belum? Sudah di rumah kalian pasti ada Al-Quran. Jadi dari 3 iman itu ada 1 iman yang bisa kita lihat, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, ini sebagai tanda kalau kalian mempelajari ini akan ketemu dengan iman-iman yang lain. Jadi siap untuk belajar? Siap. Ya, penting apa tidak ini? Penting. Kalau penting, nanti kita akan mempelajari. Ya, belajar tentang iman kepada kitab Allah. Baik. Sekarang kita lihat. Nah, ini tujuan kita belajar, ya. Tujuan kita belajar itu apa? Karena yang namanya belajar itu harus tahu tujuannya. Kalian hidup harus ada tujuannya, belajar harus tahu tujuannya, bukan cuma belajar. Karena kalau tanpa tujuan kalian tidak tahu sampai mana kalian belajar. Nah, coba kita baca pertama. Tujuan belajar pertama itu sikapnya. Nah, sikap itu yang kalian rasakan. Nah, di sikap kalian yang pertama itu meyakini iman mantap, iman kepada kitab Allah. Harus dapat nanti, ya. Yang kedua, percaya diri akan iman kepada kitab Allah itu. Ini sikap kalian harus dapat nanti setelah belajar. Okay? Kemudian yang kedua, ini tentang pengetahuan, ya. Ilmu yang akan kalian dapat. Pengetahuannya apa? Satu, mengklasifikasi dalil iman, menjelaskan dengan rinci, yaitu klasifikasi. Dalil iman itu dalil yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan belajar. Yang kedua, mengklasifikasi arti iman kepada kitab Allah itu apa atau maksudnya? Nah, itu. Ya, ini pengetahuannya. Kemudian keterampilannya yang bisa kalian peragakan, bisa kalian praktekkan. Ini memainkan peran seseorang yang iman kepada kitab Allah itu bagaimana? Paham tentang tujuannya? Nah, untuk sampai ke sana nanti kita akan belajar bersama. Dari kalian mengamati, kemudian menanya, ada yang tanya nanti kalau memang tidak tahu, kemudian menalar, kemudian mencoba, dan terakhir menyimpulkan atau mengkomunikasikan. Itu seperti itu. Nah, dalam langkah-langkah itu nanti kita akan menggunakan metode yang luar biasa, namanya metode Katsor. Metode apa? Ya, Katsor itu bahasa Inggris. Cut itu kartu, short itu pendek. Jadi ada kartu yang dipotong-potong pendek, kemudian terurai, kalian sambungkan lagi kartunya. Paham ini? Ya, baik. Sebelum ke pembelajaran, coba kalian kan ada di depan kan sudah ada buku, ya. Coba kalian baca buku yang kalian suka di situ, syukur-syukur berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari, ya. Biar bertambah ilmu kalian, biar ada semangat untuk belajar. Seperti itu. Ya, oke, silakan. Waktunya 5 menit saja ya. 5 menit untuk membaca. Silakan. Silakan untuk dibaca. Sambil tak gerak-gerakan ini biar tidak mati ya. Silakan dibaca apa yang kalian ingin baca. Sudah ada yang mau dibaca? Ya, silakan untuk dibaca. Ya, silakan Mas. Dibuka dulu bukunya Mas Adit. Ya, silakan dibaca. Yang ingin dibaca. Syukur-syukur berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Dapat apa ini? Mengenal kitab Allah. Ya, coba dibaca dulu. Ternyata sudah apa? Kalau yang iman pada kitab Allah ada 3 ini, ya.
Ya, baik, waktu habis. Sudah dapat banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, kalau sedikit dilanjut di rumah ya. Ini sebagai motivasi kalian untuk literasi. Apa itu literasi? Senang membaca. Nah, kalau kalian tadi merasa sedikit, berarti ada keinginan lagi untuk membaca. Silakan dilanjut di rumah. Coba di antara kalian siapa yang ingin menjelaskan hasil bacaannya? Coba silakan. Siapa yang ingin menyampaikan hasil bacaannya? Siapa? Oh ya, Mbak Madin. Ya, Mbak Madin tadi membaca. Coba kita lihat bagaimana dia mendapatkan ilmu dari membacanya. Silakan, Mbak. Setelah membaca buku ini, saya tahu bahwa beriman kepada kitab Allah itu penting. Oh, tepuk tangan dulu untuk Mbak Madin. Ini Mbak Madin membaca buku dapat ilmu penting banget ini. Ilmu bahwa beriman kepada kitab Allah adalah sangat penting. Nah, pentingnya itu bagaimana? Nah, coba kalian amati di sekitar kalian. Coba siapa dan apa yang menurut kalian itu ada hubungannya dengan iman kepada kitab Allah. Bisa lihat perilaku teman kalian, bisa lihat sekitar kalian, bisa lihat di diri kalian yang hubungannya dengan iman kepada kitab Allah. Coba menemukan apa tidak? Coba lihat temannya wajahnya iman kepada kitab Allah. Ya, atau lihat dirinya, oh saya sudah hafal Quran, saya sudah iman kepada kitab Allah. Coba kalian diamati sekitar kalian. Atau Pak kemarin sudah boleh. Ya, seperti itu. Ekspresinya biasa, cuma seperti ini. Wah, ya. Mengamati itu tidak harus menakutkan perilakunya. Sudah ketemu? Belum? Ya, tidak apa-apa. Kalau belum ketemu, coba kita amati yang ada di poin yang di layar. Kalian amati sambil Pak Akmal menjelaskan. Ingat, ilmu ya tidak akan didapat kalau tidak mengamati dulu. Jadi anak yang pintar, langkah pertama adalah senang mengamati. Jadi kalian amati sebelum mati. Amati sebelum mati. Kita lihat ya. Ya, ini kita akan mempelajari ini iman kepada kitab Allah. Dalilnya apa? Pengertiannya apa? Kemudian analisis perilakunya bagaimana? Mas Adit, maskernya dipakai? Ya, nanti ketularan nanti. Ya, sebagai protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Itu tambahkan kalau pakai itu ya. Nah, sekarang kita dari satu ya, dalil iman. Ini dalilnya. Perintah Allah tentang iman kepada kitab Allah itu ada. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Kalau perintah Allah harus kita laksanakan. Di mana ini? Nah, ini dalam surah An-Nisa ayat 136. Surat apa? An-Nisa ayat 130. Nah, ulangi. Surah An-Nisa ayat 30. Iya. Ayo kita coba baca bersama-sama. Ya, bersama Pak Akmal. Ini 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu ada artinya. Ya, itu artinya silakan kalian baca di diri kalian masing-masing. Pak Guru menggarisbawahi ini bahwa orang yang beriman tidak hanya cukup iman kepada Allah. Tidak hanya cukup iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi harus beriman kepada semua kitab Allah. Nah, ini perintahnya. Surah apa? An-Nisa ayat 100. Apakah hanya itu? Oh, tidak. Masih ada lagi. Dan masih banyak lagi. Paling tidak kita belajar satu lagi. Nah, ini suratnya lebih pendek. Dan kalau kalian biasa membaca surah Yasin, itu insya Allah tahu. Ya, ini ada di
di kegiatan yasinan tahlilan ini biasanya ditampilkan surah Al-Baqarah ayat berapa? 4 sampai 5. Ya, kalau kalian ikut kegiatan yasin di masyarakat, mendapatkan pahala, punya banyak saudara, mendoakan orang yang meninggal, ini ada sisipan dari surah Al-Baqarah ini. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, artinya silakan baca. Akmal menggarisbawahi bahwa di sini dijelaskan orang yang beruntung itu salah satu tandanya adalah beriman kepada kitab Allah, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada dua dalilnya yang kita sampaikan, dan bukan berarti cuma dua, masih banyak, tetapi yang jelas ada perintah bahwa kita harus beriman kepada Allah, kepada kitab Allah. Lanjut. Sekarang pengertian dari kitab Allah. Nah, kita disuruh beriman, tapi iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu maksudnya apa? Jangan-jangan Quran itu kitab Allah, ya? Jangan-jangan buku tentang novel itu kitab Allah. Kita harus pahami. Nah, pengertian dari kitab Allah satu. Ini pengertiannya ini harus tahu ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah. Jadi kitab Allah itu di dalam itu isinya itu wahyunya Allah. Kalau tidak ada wahyu Allah bukan kitab Allah. Yang kedua, harus melalui Rasul. Tidak tiba-tiba datang dari langit jeblek turun ke bumi, tidak. Apalagi dari orang lain yang bukan nabi, tidak. Apalagi dari dukun. Nah, bukan. Kemudian melalui malaikat. Malaikat siapa? Jibril urutannya. Kemudian jumlahnya ada 4. Nah, jadi selain 4 bukan kitab Allah. Kemudian asli tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang kitabnya asli. Kalau ada yang berubah itu sudah diubah. Berarti bukan asli, bukan kitab Allah. Kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Pedoman, petunjuk, ya. Sesuatu yang kalian kalau tidak baca akan tersesat, itu namanya pedoman. Maksud? Oke, kita lanjut. Sekarang arti iman kepada kitab Allah. Kalau tadi dalilnya, kemudian kita juga belajar tentang arti kitab Allah. Sekarang imannya. Apa itu iman kepada kitab Allah? Nah, ini penting sekali Pak Iqbal sampaikan kepada kalian di sini, ya. Iman itu ada di 3 tempat. Ada di mana? Tiga-tiganya harus terisi. Ya, 1 di dalam hati, 2 di dalam lisan, 3 di dalam perbuatan. Nah, sekarang kalau di dalam hati bagaimana? Percaya sepenuh hati, ya, bahwa iman kepada kitab Allah itu adalah sesuatu yang harus. Lisannya bagaimana? Ucapkan dengan siapapun. Kalau ada orang bertanya, sampaikan saya iman kepada kitab Allah. Dengan siapapun jangan takut. Apalagi nanti kalau datang hari kiamat, datang Dajjal, harus berani menyampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam perbuatan. Kalian bukan hanya iman dalam hati dan lisan, tapi buktikan perbuatannya harus perbuatan yang baik. Akhlak mulia. Ya. Kita lanjut. Nah, ini setelah kalian melihat tayangan dari Pak Mal, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Oh, ini ada Mas Niam. Ya, coba Mas Niam. Mas Niam tanya apa? Ya, kenapa? Iman cukup dengan yang keras coba. Iman cukup dengan hati saja, gitu. Oh, ini Mas Niam ini bertanya kepada kita semua di sini, ya. Kalau iman
kepada kitab Allah itu cukup dengan hati saja sudah cukup atau belum? Tapi karena Mas Yamin pendiam tidak berani menyampaikan, suaranya seperti suara hati, tapi tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yamin. Ya. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan jawab bersama-sama setelah belajar. Nanti akan ya. Iman kepada kitab Allah kalau dengan hati saja kira-kira sudah cukup atau belum? Begitu ya? Kita akan pelajari bersama tentang pertanyaan ini. Ini penting untuk kita semua ya. Ya. Siap dilanjutkan? Ya, kalau siap. Nah, ini Pak Guru sudah membagikan kelompok kepada kalian dan Pak Kemarin kalian sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada 4 kelompok di sini. Nah, silakan nanti tugas kelompoknya. Ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian ini kalian harus tahu setiap kelompok punya tugas. Nah, tugas yang pertama. Nah, membaca apa yang sudah Pak Akmal berikan kepada kalian. Di situ ada bahan ajar ya. Ada juga buku paket kalian, buku siswa kalian juga dibaca sebentar. Ya. Dibaca sekitar 3 menit saja cukuplah. Ya, 3 menit untuk membaca lagi tadi yang kurang. Ya, waktu 3 menit juga. Ada ini juga dibaca ya, ini juga dibaca. Yang bukunya juga dibaca 3 menit. Membaca cepat itu bagaimana ya? Bukan kelas 1 lagi, tapi kelas 5. Belajar membaca cepat, menemukan pesan dalam bacaan. Ini di pelajaran bahasa Indonesia itu sudah ada. Oke, silakan. Man aktif, jangan lamun dibuka. Nah, buka bukunya dibaca. Jangan lamun banyak setan kalau belajar agama itu ya. Semangat. Banyak senyum juga, walaupun tidak kelihatan ya. Tetapi Allah tahu kalau kita senyum apa tidak ya. Baik, waktu habis. Nah, kita lanjutkan tugasnya. Nah, setelah kalian membaca kan mendapatkan informasi banyak, atau banyaknya tergantung kalian menangkap. Jangan ditutup lagi, bukunya dibuka saja pastinya. Nah, dibuka saja. Tugas pertama. Nah, ini Pak Guru sudah membagikan kalian kartu. Coba dibuka dulu kartunya. Dibuka dulu. Dilihat-lihat dulu ya. Jangan sampai ada yang jatuh. Kalau ada satu jatuh, nanti kalian bingung memasangkannya. Nah, tugas kalian. Ini ada kartu banyak. Silakan coba ini kartunya seperti ini ya. Seperti itu, cuma beda warna. Kalau di papal warnanya pink, di kalian hijau. Tidak apa-apa. Tugasnya ini, tugasnya adalah merangkai. Kalian susun dulu istilah-istilahnya ini. 1, 2, 3, 4, 5 disusun, kemudian dicari penjelasannya, dicocokkan. Penjelasannya mana diurut-urutkan. Nah, seperti itu. Paham? Ya, di ininya dulu, dipaskan dulu. Nanti ditaruh di tengah meja kalian ya. Ditaruh hasilnya di tengah meja kalian. Dalam satu kelompok ikut bekerja semua. Disusun disusun istilahnya. Nanti cari pasangannya. Di samping-sampingnya cari pasangannya. Waktunya hanya 5 menit. Nah, 5 menit untuk dicari pasangannya. Ini contohnya ya, ini kemudian kalian cari isi-isinya dari sini. Nah, dipaskan dulu. Tidak usah, yang diturunkan. Di tengah ya, di posisi tengah. Di tengah biar bisa kelihatan. Ini contohnya ya. Silakan konsepnya biar jelas. Kita di posisi tengah sambil dilihat hasilnya seperti itu. Ya. Silakan disesuaikan, dipaskan dengan pasangan kartunya seperti itu. Kompak ya, dicari pasangannya, diurutkan dulu pasangannya ini loh, disusun dulu depannya, nanti ketemu pasangannya. Mas, disusun dulu pasangannya loh.
nomor 1. Nah, nomor 2-nya dicari ya, nanti gambar. Dicari penjelasannya. Jangan sampai data itu yang hilang ya. Kalau hilang nggak bisa gawe dhewe nanti bingung sendiri kalian. Karena ini pasangan ya, pasangan kok hilang, wah bahaya ya. Silakan. Ya, balik Pak. Jelas panon baru coba dudukkan di tengah ya, biar lama misalnya. Posisi tengah. Silakan waktunya tinggal 4 menit. Ya. Nanti yang sudah tersusun langsung laporan ke Pak Akmal ya, Pak saya sudah, biar tahu kelompoknya. Ya. Tidak harus duduk di bangkunya ya, boleh mendekat ke temannya nggak apa-apa, agak mendekat, yang penting agak berjarak. Ya bisa melihat. Satu, ya kelompok 1 sudah, ya kelompok 1. Ayo kelompok 2, kelompok yang lain. Lihat ya. Ya, alhamdulillah. Ini sudah yakin seperti ini. Ya kita lihat dulu sambil dicek ya. Ya kelompok lain ya. Ya. Yang kosong-kosong diairkan, yang kosong-kosong diairkan. Yang penting yang ada dulu, depannya dulu yang ada dulu. Nah, waktunya 3 menit lagi. Ayo, 3 menit lagi. Sambut. Ya, kelompok 4 sudah ini kelompok 4. Alhamdulillah. Nah, seperti ini bagus. Nanti kita lihat ya. Ya, ini kenapa ini ya? Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Ini kelompok 1 sudah beres, kelompok 2 masih kebingungan. Yang kompak yang semangat. Ini sudah belum. Nah, yang lain di sampingnya dulu yang masih kosong-kosong. Kelompok 2 harus selesai. Yang penting kompak ya, kompak dapat saling menyalahkan. Sudah 2 kelompok ya, selesai. 2 kelompok selesai. Baik, waktunya habis. Sebentar, tenang saja dulu. Kelompok 1 yang tercepat, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3 belum selesai. Sekarang coba, ini belum tentu benar salahnya, belum tentu, kita lihat. Coba masing-masing kelompok satu orang ditunjuk untuk melihat hasil kelompok lain, biar nanti kembali dapat ilmu ya. Jadi satu orang silakan keliling ke kelompok lain untuk melihat hasilnya, jadi kembali biar tahu ini sing salah yang mana gitu. Nah coba saya hitung sampai 3, langsung satu orang keliling ya. 1, 2, 3, silakan keliling. Yo, masih yang keliling ke temannya biar tahu kurangnya ada, kurangnya di mana. Silakan dicari kurangnya di apa. Kok saya belum selesai apanya? Lihat, nanti tahu. Jangan terpengaruh dengan ini, kamu dapat ilmu sendiri ya. Jangan sampai mengikuti temennya, tapi melihat temennya ada salahnya, biarkan saja. Yang penting kalian dapat benarnya. Sambut, ya agak cepat. Silakan. Sudah belum? Ya disusul, kalau sudah disusul. Yang belum. Ya sudah, tinggal kalian menyesuaikan. Ya, tombol ini kamu, yuk. Nah, yuk, disusun dulu. Nanti yang terang-terang ya. Di sini mas, di kamar. Nah, pinter. Ini pinter. Coba dibantu. Iman ke dalam hati, coba amalnya yang kosong-kosong ditinggal dulu. Iman dalam hati yang mana? Penjelasannya coba iman dalam hati. Nah, mana itu? Ini dosen dulu coba yang dalam hati yang mana penjelasannya? Nah, ya dijelaskan dulu. 1 menit lagi ya, 1 menit nanti harus selesai. Dan selesai nanti kita tinggal dulu. Tinggal kelompok 3 yang belum
Ya, maaf, teman. Yang ini dijelaskan dulu bagian kita misalnya juga ini apa? Nah, tiga gitu. Nah, kita nggak kebingungan. Nah, nanti nggak ketemu, pasti kan belum ada pasangannya yang mana. Bentar. Nah, ini nggak kebingungan kalian. Ya. Ya, tinggal menjelaskan yang belum. Ya, yang belum. Nah, sudah dijelaskan belum? Mana coba gampang ya? Yang mana belum? Ya, silakan. Iman dengan lisan, mana iman dengan lisan? Cari iman dengan lisan, mana pasangannya? Ayo, jelaskan. Baik, waktu habis, selesai. Ya, biarkan saja, nanti kita lihat. Yang penting itu belajar, ya. Selesai nggak selesai waktu dapat ini. Kita lanjut. Nah, sekarang diskusi. Silakan tentukan sekretarisnya untuk mencatat diskusinya ya. Siapkan kertas untuk mencatat diskusi. Diskusi yang pertama, siapa sekretarisnya di sini? Mbak Nadir, siap. Sini, siap untuk dicatat. Ya, dicatat pakai kertas. Siapkan. Nah, sambung. Diskusi yang pertama, tidak usah ditulis lengkap, tapi ditulis maksudnya. Ya. Diskusi yang pertama, ayo siapa yang belum siap? Masnya belum siap? Yang siap? Ya. Ayo Pak, sudah siap? Nomor 1, diskusi 1 ya, perhatikan perintahnya. Ini kan tadi dijelaskan iman kepada kitab Allah itu harus dengan hati, perkataan dan perbuatan, ya. Coba jelaskan iman kepada kitab Allah dengan hati, perkataan dan perbuatan. Itu maksudnya apa? Ya, paham? Ditulis. Iman kepada kitab Allah harus dengan hati, perkataan dan perbuatan. Maksudnya apa? Ya, maksud dari iman harus dengan hati, perkataan dan perbuatan. Maksudnya adalah, nah kalian lanjutkan adalahnya itu apa? Iman kepada kitab Allah harus dengan hati, perkataan, perbuatan. Maksudnya, nah, silakan nanti dilanjut maksudnya apa ya? Ya, maksudnya tidak maksud wah bahaya ya. Maksudnya tidak maksud wah nanti bingung kamu nilainya. Apalagi maksudnya ya kapan pikir sendiri, wah itu bahaya ya. Jawaban seperti itu bukan jawaban. Ya. Yang kedua sekarang diskusi yang kedua. Ini apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Ya, jangan ditulis lengkap nanti kalau malah bingung. Ini kan Allah menurunkan kitabnya untuk kita. Tugas kalian itu kitab Allah maksudnya apa? Apa arti kitab Allah? Kitab Allah artinya itu lanjutkan. Ya, kitab Allah artinya titik-titik nanti dibahas jawabannya apa. Ya, kitab Allah artinya apa? Itu saja ditulisnya. Jangan lengkap seperti ini boleh tapi nanti kelamaan kalian. Ketiga, nah ini ini ada kasus ya, bukan berarti kalian jadi hakim ya, atau ikut berkasus bukan, apalagi di mahkamah itu bukan. Ini maksudnya biar kalian bisa mempelajari ya, jadi hakim kecil. Yang pertama ini hubungannya dengan iman dalam hati, perkataan dan perbuatan. Pertama Andi, ada anak bernama Andi ini yakin adanya kitab Allah, yakin benar. Saking yakinnya itu sampai deg-degan jantungnya. Nah, ketika ditanya temannya, Andi apakah kamu beriman? Andi diam saja. Karena di dalam hatinya yang penting iman dalam hati. Apa saya ngomong? Ini Andi ya. Kasusnya siapa? Imannya di dalam hati. Yang kedua Salma. Ini ada Salma beda. Salma ini punya adik. Salma menyuruh adiknya untuk rajin ngaji, tetapi dia sendiri tidak mau ngaji. Nah, itu seperti itu.
kan pahalanya ikut juga. Ini sama ya. Jadi yang penting kandidat ngaji, nanti kan kandidat kita saya juga nanti dapat pahalanya. Itu sama. Yang ketiga Johan. Johan ini tidak percaya sama sekali malah dengan kitab Allah. Tapi dia baik, dia mau mengantar temannya ngaji. Walaupun tidak ikut ngaji, ya tidak terimanya. Ini ada Andi, ada Salma, ada Johan. Andi itu hatinya, Salma omongannya, ya, Johan perbuatannya. Ya, nah pertanyaannya, ini pertanyaannya harus dijawab. Pertanyaannya begini. Nah, pertanyaannya begini. Di antara pertanyaannya benar kan? Di antara 3 kasus tadi, ini mereka disebut anak yang beriman atau tidak? Andi itu beriman apa tidak? Ya. Kemudian sama beriman apa tidak? Johan beriman apa tidak? Silakan ditulis. Andi titik-titik, sama titik-titik, kemudian Johan titik-titik. Ya. Kemudian berikan alasannya, ya. Misalnya Andi beriman karena hatinya sudah cukup iman. Nah, Andi tidak beriman karena cuma iman dalam hati dan sebagainya, ya. Diberi alasannya. Paham ini? Ya, jadi diskusinya ada 3. Kemudian terakhir, nah ini anak generasi emas ya, harus banyak tugas biar tambah pintar. Nah, terakhir ini kalian setiap kelompok nanti akan Pak Guru minta memainkan peran seperti sinetron ya, memainkan peran contoh perilaku beriman kepada kitab Allah secara sederhana yang sudah kalian pelajari hari ini. Setelah belajar banyak tentang kartu, belajar banyak tentang literasi tadi dan diskusinya, silakan kalian memainkan satu peran saja perilaku iman kepada kitab Allah itu. Seperti itu. Paham ya? Ya, jadi tadi diskusi 1, 2, 3, kemudian satu lagi membuat peran. Paham? Waktunya 15 menit. Ya, 15 menit untuk berdiskusi, menjawab dan menyiapkan peran. Hitungan mulai 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya. Mendekat ya, mendekat dengan kelompoknya, jangan cuma duduk. Mas Adis boleh ke sini membantu, ya, sambil di bawah itu. Ya, silakan. Coba Mas Adis ke sini. Ya, sambil bantu. Kita bantu. Atau ke sini Mas. Udah berdiri aja Pak, berdiri sini. Ya, bantu. Ya. Ada 3 kasus. Ya, sekarang. Sudah selesai atau belum? Yang ini ya diskusinya. Ya, coba diselesaikan diskusinya. Silakan biar melihat jawabannya. Berbagi ya, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Kelompok sini sudah belum? Dibagi ya, nomor 1 siapa, diskusi 1, diskusi 2 siapa. Nanti sudah ketemu satu temannya menjelaskan, nah nanti yang lain silakan untuk mengkonfirmasi kalau benar, kalau salah ya diperbaiki. Terima kasih karena waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Ada 3 tugas tadi sama 1 lagi tambahan. Sekarang kita saatnya presentasi dan mainkan peran. Ya. Karena waktunya tidak cukup untuk mempresentasikan semuanya,
Maka Pak Guru bagi kelompok 1 nanti presentasi tentang tugas 1 yang kartu itu. Nanti kelompok lain mendengarkan. Kalau ada yang mau tanya atau menanggapi silahkan. Kelompok 2 nanti yang masuk diskusi 1, diskusi 2 ya disampaikan juga. Nanti yang lain juga menanggapi kelompok lain. Kemudian kelompok 3 tentang kasus tadi ya. Silakan untuk dipresentasikan, dijelaskan ke teman kalian sambil berdiri ya. Sambil berdiri dan suaranya jelas karena didengar teman. Kelompok terakhir nanti baru maju memainkan peran. Nanti di sini hati-hati mengenai kabel kesetrum nanti terjadi sesuatu. Wah, Pak Guru bukan dokter ya. Ya, gitu. Siap? Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Oh, Mbak Dwi. Ayo berdiri, Mbak Dwi. Silakan. Yang lain mendengarkan ya. Silakan. Bagaimana hasil diskusi tentang pasangan kartunya? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan hati, yakin tanpa ragu. Iman dengan lisan, tegas menyampaikan. Iman dengan perbuatan melaksanakan ajaran kitab Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi ajaran mulai tentang pedoman hidup diberikan melalui rasul pilihan berjumlah 4 buah. Ya, sudah selesai ya. Mengurutkan kartu, menentukan pasangannya. Jadi ketemu pasangannya seperti ketemu dengan pasangan hidup. Berarti sudah menikah resmi. Nah, itu seperti itu. Ada yang beda hasil kartunya? Hasil pasangannya ada yang beda? Kalau tidak ada berarti sama semua ya. Atau yang tidak yang beda silakan menanggapi. Punya saya beda Pak. Gitu. Tidak ada? Ya, baik. Silakan duduk Mbak Tri. Terima kasih. Sekarang ke kelompok 2 mana ini kelompok 2? Oh iya. Siapa yang mau presentasi? Oh ya, monggo Mas Inam. Coba berdiri biar kedengeran. Ya. Lihat ke sini coba. Nah, ketemunya. Nah, si Ben ketok gantengnya. Nah, ya coba. Satu apa? Diskusinya tadi tentang iman dalam hati, perkataan, perbuatan. Iman. Terus lisan. Terus seperti apa? Oh iya, jadi iman kepada kitab Allah di 3 tempat itu tuh harus saling melengkapi ya, tidak boleh memilih salah satu. Itu maksudnya. Iya, yang kedua tadi kalau tentang kitab Allah, tentang kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Oh, kitab Allah itu wahyu Allah. Ya, terus untuk apa ini? Pedoman hidup manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Jangan duduk dulu, kita lihat temannya ada yang mau menyampaikan, ada yang mau berpendapat, ada yang ingin tanya, belum ada, tidak apa-apa ya, masih bertanya dalam hati, berarti imannya masih dalam hati, ya, tidak apa-apa. Duduk aja, kelompok 3, nomor 3, ya, nomor 3, kelompok 3. Siapa ini yang mau mempresentasikan? Kok tunjuk-tunjukan Ragnar? Ayo, siapa? Ya, coba. Mbak Yova, coba diri Mbak Yova. Ya, lihat ketemunya. Oke, coba apa? Sini ke rumah teman-temannya. Kasusnya Andi, bagaimana kasusnya Andi? Gimana atau tidak Andi? Iman, tetapi lemah ya. Ya, karena dalam hati tadi ya. Kedua, siapa tadi ya? Siapa tadi? Sama pinter. Sama apa? Gimana bahasa itu? Oh, munafik ya. Munafik apa itu munafik? Maksudnya hanya menyampaikan toh, tidak. Kamu seperti itu apa tidak? Oh, tidak ya. Punya adik. Suruh ngaji. Jadi kamu ikut ngaji. Alhamdulillah ya. Silakan terakhir Johan bagaimana? Oh iya, Johan itu baik tetapi itu tidak beriman karena memang di dalam hati tidak iman begitu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang mau tanya silakan. Mbak Yova, silakan.
Foto. Tidak ada. Ayo duduk Mas, duduk. Yang tertib disiplin ya. Dan belajar disiplin. Terakhir, nah ini kelompok terakhir, kelompok hari kiamat ya. Terakhir hari kiamat. Habis selesai. Yuk, apa tadi? Presentasi ini ya, bermain peran ya. Oh, jadi artis ya. Iya. Tapi bukan artis dalam kubur ya. Kubur ada artinya. Silakan coba, coba. Ya, coba sini maju. Mas. Ya, bisa. Ya. Bisa, coba praktekkan. Ya, ini pemeran tokoh beriman kepada kita tokoh. Silakan, pemerannya. Hah? Wow, lupa. Ya, lupa ini berarti takdirnya pasti manusia. Kamu praktekkan iman kepada kita tokoh dari segi perkataan juga. Bagaimana? Oh, jangan malu. Ini sudah mempraktekkan beriman, tapi iman dalam disampaikan imannya. Saya beriman dulu. Ada Tuhan kita bawa tepuk tangan. Ini masih bisa ya, masih bisa. Coba perbuatannya coba sini, Mbak Alifah coba sini. Kamu di sini coba Mbak Alifah, misalnya Mbak Alifah sini bawanya terus nanti. Nah, ini pasangan kelompok ya, bukan pasangan hidup. Tapi bisa jadi Mbak Alifah coba jatuh, coba Mbak Alifah jatuh. Ya, gimana Mbak Alifah? Gimana cara kamu jatuh? Gimana? Ayo, bagaimana? Hah? Menolong ya? Iya. Ingat ya, menolong jangan malu-malu. Malu-malu menolongnya ditolong nanti kesakitan. Ya, muka isinya tolong lah. Bahaya ya, harus tanggap. Ini hasil diskusi tadi, ya. Ini yang benar seperti ini. Kalau dicocokkan kartunya, merasa benar apa tidak tadi pencocokannya? Coba dicek, dipaskan. Ada yang salah? Coba, ya. Kemudian yang kedua, ini hasil diskusi yang kedua. Ini iman kepada kita Allah tadi sudah disampaikan waktu tadi ambil saja. Kemudian yang diskusi kedua, ya. Kedua tentang wahyu Allah seperti itu. Kemudian, nah ini analisisnya tadi juga sudah disampaikan ya. Analisisnya Andi itu iman tapi lemah, sama itu munafik ya. Kemudian Johan tetap tidak beriman. Nah tadi juga ya membantu teman walaupun malu-malu, perlu catatkan juga di sini. Nah ini kesimpulannya tadi ya. Kesimpulannya itu perintah kepada Allah dalam Al-Quran. Iman itu ada di 3 tempat dan harus membuktikan dengan perilaku mulia. Paham ya? Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Oke, kita teman tangan dulu semua bapak yang bisa mempresentasikan. Ada yang mau bertanya tapi tentang peran tadi tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya? Silakan. Masih iman dalam hati, nggak apa-apa. Ya. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama coba tentang materi kita dari awal sampai akhir. Yang pertama tentang apa itu tadi dalil iman. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Apa tadi? Dalil iman kepada kitab Allah. Ada dalam surah apa? An-Nisa 136 dan Al-Baqarah ayat 4 sampai 5. Kemudian arti iman kepada kitab Allah apa itu tadi? Beriman dengan hati, lisan, nah perbuatan. Harus menyatu. Seperti apa tadi dijelaskan? Jasad dan roh. Jasad tidak ada roh. Roh tidak ada jasad. Ngeri. Dua-duanya harus ada. Begitu ya. Nah, kemudian tadi kitabnya Allah itu apa? Wahyu Allah. Untuk apa? Pedoman hidup manusia. Dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Tadi ada yang menampilkan membantu temannya walaupun malu.
Nah, alhamdulillah bisa selamat. Coba pas sesi nggak selamat, waduh menyesal. Begitu ya. Baik, sudah kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita tujuannya sudah tercapai. Alhamdulillah. Tetapi Pak Ahmad kan belum tahu kalian sudah paham benar atau belum. Hanya tak lihat saja. Ini Pak Ahmad kasih soal, coba kalian mengerjakan. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Baik anak-anak, ini Pak Guru kan belum tahu kalian walaupun sudah tadi presentasi seakan-akan sudah menguasai, tapi kalau belum ada alat ukurnya juga belum pasti. Nah, Pak Guru akan memberikan soal kepada kalian, silakan untuk dikerjakan. Ya, soalnya itu menentukan pasangannya, dan cari pasangannya lagi. Soalnya seperti ini. Nah, ada 5 soal. 5 soal ada pernyataan, ada pilihan jawaban. Kalian cukup dari pernyataan ini yang cocok untuk jawabannya yang mana gitu. Ya, misalnya kalian tulis nomor 1, pasangannya mana A, B, C, D-nya. Ya, tidak usah ditulis soalnya, enggak apa, yang penting ketemu pasangannya. 1 pasangannya apa, 2 pasangannya apa. Di buku tulis kalian masing-masing. Ya, silakan untuk mulai mengerjakan. Waktunya 5 menit saja ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, silakan kasihkan ini lebih mudah, nggak apa-apa. Ya, disalin coba jawabannya disalin di sini. Nah, tinggal ditarik garisnya, diberi nama ini ya, diberi nama kalian biar gampang nariknya. Tadi kan sudah menjawab A, B, C, D nya ya, tinggal ditarik saja. Ya, waktunya sudah berjalan dari tadi, jadi masih ada sisa 3 menit, masih ada sisa 3 menit untuk menggaris ya, menarik garisnya saja ya. Biar ketemu jodohnya, jangan sampai salah jodoh ya, bahaya salah jodoh. Silakan. Jangan sampai salah jodoh. Masih ada waktu ya. Ya, nomor 1 agak cepat. Langsung ditarik Mas, tarik set gitu. Di garis. Mbak langsung ditarik garisnya. Ditarik garisnya. Biar gampang. Nah, seperti ini ya, ditarik garis. Set, yang 1 pasangannya B, tarik ke B. Nah, kalau tadi kan kalian sudah mengerjakan di tulisan, ya, sudah mengerjakan di kertas, disalin, hasil tulisan kalian di kertas itu tidak ditarik garisnya saja. 2 menit lagi, ada waktu 2 menit. Silakan waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Ya, yang pas ya, yang pas, dipaskan saja langsung ke hurufnya. Jangan cuma ke garisnya, ke hurufnya saja, ya, ke hurufnya. Misalnya 1 ke E yang langsung ke E-nya, 1 G ya ke D-nya, langsung ke ininya, ya, ke garisnya, ke hurufnya. Misalnya A, 1 pasangannya E, tarik ke A, set, nah, dilangsungkan ke A. Jangan sampai tidak punya pasangan ya. Ingat itu 5 soal 5 pasangan, 1 pasangan salah, berarti banyak salahnya. 1 menit lagi, 1 menit. Namun, siapa yang belum? Ya, kelompok 3 banyak yang belum. Ya, Bapak-bapak, sudah. Kenapa? Coba masalah silakan disampaikan jelas tulisannya. Kurang 1 lagi Mbak. Ya, ya. Setengah menit lagi. Setengah menit.
Coba ditukar ke temennya, coba ditukar ke temennya biar temennya yang koreksi. Ya. Kalau salah ditulis di ini ya, disilang di sininya kalau salah di nomornya. Ya, coba perhatikan. Ini tuh refleksi biar mengukur kalian sudah paham atau belum materinya. Nah, ini jawabannya. Iman kepada kitab Allah pasangannya B. Ya. Dua berani berkata iman. Ini pasangannya A, iman dengan lisan. Tiga, firman Allah berisi pedoman hidup. Itu artinya kitab Allah. Ya, C. 4, ucapan tidak sesuai dengan hati, munafik. E. Perintah beriman kepada kitab Allah. Ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 136. Kemudian, ya kembalikan ke yang punya, biar tahu salahnya di mana. Seperti itu. Ini untuk refleksi. Oh, berarti saya benar semua, berarti saya paham. Oh, saya salah banyak, berarti saya harus belajar lagi. Seperti itu ya. Baik. Kemudian untuk berikutnya sudah tahu ya salahnya dan benarnya ya. Itu bisa mengukur kalian. Pertemuan berikutnya ini tugas di rumah. Kalian silakan merangkum kembali apa yang Pak Guru sampaikan hari ini. Yang kita pelajari bersama dirangkum kembali. Bisa ditambahi atau dicari di Google, di YouTube ya, untuk bisa menyimpulkan. Kalau tadi agak lupa dengan materinya, paham ya? Kemudian yang kedua, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, tadi kan sudah dijelaskan tempat kitab Allah. Besok kita akan membahas tentang kitab Allah itu. Tempat kitab Allah itu apa, kemudian isinya apa. Nah, sebelum belajar bersama Pak Kmal minggu besok, silakan belajar dulu di rumah. Cari materi sebanyak-banyaknya di Google, di YouTube. TikTok tidak ada ya, TikTok ya. Nah, untuk kalian bisa menguasai dulu, ya bisa belajar dulu tentang 4 kitab Allah. Paham ya? Ya baik. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa kita berdoa dulu. Ya silakan dilakukan dulu. Yang punya kalian yang bisa dibawa pulang silakan dibawa pulang. Yang perlu di kertasnya yang tadi tetap ditaruh di meja saja ya. Kertas yang tadi tetap ditaruh di meja saja. Silakan dulu dilakukan. Yang perlu kalian dan dirimu lagi sebagai inventaris di kelas yang bisa dipelajari lagi. Sudah semua ya? Ya baik. Kalau sudah kita doa dulu ya. Allahumma arinal haqqa haqqahnya, jangan lupa kita yang khusyuk doanya biar berkah ilmu yang sudah kita pelajari. Silakan Mbak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih sudah belajar, tetap jaga kesehatan, sampaikan ke orang tua. Bapak Ibu, saya sudah beriman kepada kitab Allah. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa ketemu lagi ijhad wa la taksal wa la takun ghafilan. Fanadamantul uqba liman yatakassal. Ada artinya bersungguh-sungguhlah ya, karena orang yang beruntung adalah orang yang bersungguh-sungguh. Siapa yang malas pasti akan. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.